Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, hari Jumat kita mengkaji akidah. Kali ini kita akan membahas salah satu sifat Allah yang dinamai dengan al-bughdu. Bughdu, ba, goin, dot. Ba itu lambangnya 2, goin 1000. Goin ya 1000, dot 800. Arti bughdu diddul hub, lawan kata dari cinta. Lawan kata dari cinta, tidak cinta. Tidak cinta itu benci. Apa pengertian dari bughdu secara syariat? Sifatun min sifatillahi al-fi'liyah. Bughdu adalah sifat dari sekian sifat Allah yang fi'liyah, tindakan. Fahuwa subhanahu yabghadu wa yakrahu ahlal kufri wa syirki wal fisqi wal fujur wa a'malahum al munkara. Allah benci dan tidak suka kepada ahli kufur, orang kafir, orang syirik, orang fasik, orang jahat, dan perbuatan-perbuatan mereka yang mungkar. Kama yaliqu bijalalihi wa azamatihi, sebagaimana sifat tersebut yang layak pada Allah. Status hukum meyakini sifat Allah bughdu, ya, artinya benci. Yajibul iman bihadis sifat, wajib mengimaninya. Wa yajibu isbatuha lillahi ta'ala kama yaliqu bijalalihi wa kibriyaihi wa azamatihi subhana. Wajib kita mengimani bahwa Allah mempunyai sifat enggak suka, murka, marah, tapi dengan keyakinan yang sesuai padanya. Kalau dalam masalah akidah kita diberi 4 pantangan, yaitu tidak boleh 4 tak, tidak boleh tahrif. Tahrif itu artinya diambil kata huruf, tidak boleh diganti hurufnya. Ya. Yang kedua tidak boleh ta'til, 4 tak saja. Tak pertama adalah tahrif tadi, tidak boleh mengganti hurufnya. Yang kedua tidak boleh ta'til. Ta'til itu mengosongkan, meniadakan. Kalau dari sananya enggak ada, kita harus meyakini tidak ada. Kalau dari sananya ada, kita harus meyakini ada. Itu namanya ghairu ta'til. Yang ketiga, tamsil. Tamsil itu diambil dari kata misal. Tidak boleh memisalkan Allah. Ya, maksudnya memisalkan gimana? Disamakan dengan makhluk. Ya, Allah mendengar, Allah melihat, kita juga mendengar, kita juga melihat. Apa Allah mendengar seperti kita? Apa Allah melihat seperti kita? Wallahu a'lam. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas Allah melihat. Nah, seperti itu juga kita meyakini sifat murkanya Allah. Ya, yang keempat adalah ghairu takyif. Takyif diambil kata kaifa, memikirkan mekanismenya. Gimana ya?
Allah marahnya bagaimana. Nah, dalam pandangan ulama, ternyata tidak semua ulama konsisten dalam meyakini ini. Ya, gara-garanya nggak mudeng sebenarnya. Nggak mudeng. Kata orang sini nggak katuk. Gimana kita sebagai makhluk memahami Allah yang mutlak, ya. Jadi Allah bencinya bagaimana? Maka diartikan oleh para ulama yang nggak mudeng itu. Bencinya Allah itu menyiksa. Menyiksa itu namanya. Padahal menyiksa ada kata lain, muntakim, dzuntiqam. Tapi murkanya itu, ya. Hakikatnya, hakikatul bugdi huwal maktu wal kurhu asyadid. Hakikat dari bugdu, kata bugdu, kan bugdu ini juga ada pada surat Fatihah, ya. Apa itu? Ghairal maghdub, tidak dimurkai. Jadi kita harus percaya Allah murka. Allah ada murkanya gitu, maka kita minta jangan sampai dimurkai. Ghairil maghdub alaihim. Nah, ya. Itu salah satu yang kita sering baca, ya. Jadi Allah murka. Murka itu adalah kebencian yang pol. Jadi orang kalau sudah bencinya sudah di puncak, itu namanya murka. Marah besar. Ya, bugdu itu adalah kurhus syadid. Kebencian yang amat sangat. Puncak kebencian itu bugdun. Sama dengan sabar. Sabar kalau levelnya tertinggi itu namanya halim. Diberi titel oleh Allah Halim. Innahu awwahun halim. Allah memuji Nabi Ibrahim sebagai nabi yang mempunyai sifat awwahun. Awwahun itu sebentar-bentar taubat. Ya, sebentar-bentar minta ampunan Allah. Halim, orangnya sangat sabar. Nah, itu. Jadi halim itu di atas kesabaran. Puncak kesabaran halim. Tapi oleh bahasa Indonesia diartikan dengan apa? Saudara tahu nggak? Halim. Halim itu santun, penyantun. Apa yang saudara tahu? Kan saudara orang Indonesia. Penyantun itu apa? Pikirnya nyantunin, bukan. Jadi nanti kalau terbaik, Allah suka ngasih santunan anak yatim gitu. Nah, kata santunan anak yatim itu beda dengan penyantun yang ada di halim itu. Ya. Halim itu puncak sabar. Jadi Allah kalau melihat ketimpangan, penyalahgunaan, penyimpangan, itu tidak segera menyiksa. Gitu. Wah, lama gitu. Udah nggak bisa diperbaiki lagi baru gitu. Baru disiksa. Itu namanya halim. Ya, hanya orang-orang tertentu yang mempunyai sifat halim. Luar biasa sabarnya. Tapi bukan kalah. Jadi sabar itu halim itu lebih maknanya itu ngalah. Ngalah kan bukan kalah kan? Ngalah bukan kalah. Beda itu. Kalau kalah memang udah nggak bisa karena kemampuannya terbatas, kalah. Lawan katanya menang. Kalau ngalah itu karena ada sesuatu yang lebih baik, jadi ngalah. Ya, itu. Mendudukkan diri sebagai orang kalah itu mengalah. Jadi istilah-istilahnya juga kita harus ngerti. Minal ma'asi wa dzunub wa sayiat wa yabghada ahlahu, dan Allah benci kepada pelakunya, pelaku maksiat, pelaku kejahatan, ya, pelaku bid'ah, perbuatan bid'ah. Nah, itu Allah juga nggak suka. Wa murtakibiha wa murawijiha, dan orang yang mempopulerkan.
Walidzalika la yuhibbuhum wala yatawallahum wala yafrahu bihim. Karena itu Allah dalam kata-katanya itu tidak suka. Seperti ini. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Kan? Allah tidak suka pada orang zalim. Dan Allah tidak memberi kekuasaan, tidak menolong. Ya. Dalil-dalil. Nah, itu tadi kan. Tadi pendapat-pendapat, sekarang dalil-dalilnya. Mana dalilnya bahwa Allah itu suka, artinya punya perasaan. Nah, perasaan naik turun ini kalau dalam bahasa kita namanya sentimen. Sentimen. Ya, kita tidak boleh sentimen. Jadi lebih mengemukakan, mengedepankan perasaan dalam menilai sesuatu, bukan pakai ukuran. Kira-kira, kan? Sentimen. Jadi suka tidak suka. Jadi lebih mengedepankan suka tidak suka. Allah dalam sebuah ayat mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kamu mengedepankan sentimen dalam menjudge orang. Orang ini benar nggak benar, salah nggak salah. Lebih mengedepankan sifat sentimen. Artinya karena saya suka sama dia, biar salah benar gitu. Biar salah dibenerin aja. Sementara kalau kita udah benci sama orang, biar bener salah aja bawaannya. Nah ini, ya kan? Sentimen isinya. Makanya lawan yaitu benci dan suka. Nah, rumah tangga ini kalau masih cinta, dia akan mudah menutup kesalahan. Contohnya pasangannya salah, tapi karena dia cinta udah nggak apa-apa. Aturan disediain makanan ini lupa, malah tidur. Udah nggak apa-apa karena cinta. Nah, itu yang kita harap dari Allah kepada kita. Janganlah Allah menegakkan keadilan buat kita. Kalau Allah menegakkan keadilan, maka nggak ada yang adil di antara kita. Nggak ada yang bisa ditimbang gitu loh. Apa perbuatan baik kita yang nilainya pol itu? Nggak ada. Rata-rata di bawah 50. Kalau ibarat seorang guru ya, sholatnya, zakatnya, pasti ada kekurangannya. Nggak bisa dari awal sampai akhir itu dijalani dengan ideal. Gitu. Sholatnya tata, awal waktu, nggak melamun, khusyuk, sampai selesai. Sunnah-sunnahnya diterapkan. Ya, nggak bisa pol. Maka kalau Allah menghadapi kita dengan keadilan, kita tidak punya nilai. Wala nuqimu lahum wazna, itu dalam surat Al-Kahfi. Maka tidak ada yang patut ditimbang perbuatan kita. Nah, yang kita harap dari Allah Subhanahu wa taala ya adalah menghadapi kita itu dengan rahim, sayang. Ya kan? Sama dengan kita lah. Kita menghadapi anak kita. Bagaimana saudara melihat anak-anakmu sekalian? Benar nggak? Sesuai nggak dengan keinginan saudara? Suruh ngaji, malah pergi. Suruh sholat, malah tidur. Tapi setiap pagi kasih duit terus. Ya kan? Berangkat diantar terus. Padahal kemarin kesalahan belum diadili. Nah, itu salah satu sifat rahim. Nah, kita kepengen Allah begitu menghadapi kita. Kalau jangan terlalu dibuka kesalahannya. Kalau dibuka kesalahan habis gitu. Maka itu Allah lewat hadis Rasulullah menyatakan, kalau Anda sering menyembunyikan kesalahan orang, maka kelak Allah juga akan begitu. Man satara musliman, satara Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang suka mensatar, satar itu sama dengan sutra, membentengi, memagari, jangan sampai tersingkap, maka kelak Allah akan berbuat yang sama. Kita kembali ke sini. Dalil-dalilnya mana?
Dalam hadis yang dirawikan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba abdan, jika Allah mencintai seseorang, da'a Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril. Faqala, lalu Allah berfirman, inni uhibbu fulanan, saya suka sama fulan. Fulan ini nama orang ya, orang itu si A gitu. Fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Begitulah kata firman Allah kepada Jibril. Saya suka sama si A. Maka Jibril pun merespon dengan cinta, mencintai orang itu. Qala fayuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Tsumma yunadi fis sama, lalu Jibril mengumumkan di masyarakat langit, komunitas langit. Ya, apa manggilnya saudara-saudara apa bagaimana saya nggak tahu. Wahai komunitas langit, Allah mencintai fulan, maka menggelegar semua komunitas langit mendukung, sampai komunitas bumi juga begitu. Binatang, flora, fauna, semua ciptaan Allah mendukung. Makanya tidak heran kalau Allah mencintai seseorang, binatang buas pun bisa nurut. Kan itu banyak diceritakan oleh pejuang-pejuang ketika mereka masuk hutan, ya, tiba-tiba ada binatang buas. Kamu pergi, dia pergi ngeloyong begitu. Dan itu tidak biasa terjadi. Nah, itu contohnya ya. Semua komunitas makhluk Allah turut mendukung. Nah, itu kan. Ini hadis. Innallaha yuhibbu fulan. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, si A ya. Fa'ahibbu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka komunitas langit pun mencintainya. Qala tsumma yudlaul qabul fil ardi. Kemudian Allah buat pernyataan, bumi pun menerima semuanya. Jadi bawaannya enak orang itu, maksudnya di buminya ini setelah Allah menerima. Nah itulah karena Allah meridhoi, kan santri itu dianggap mujahid ya, orang yang berjihad. Jadi kalau mati dalam keadaan nyantri itu dianggap syahid. Nilai akhirat, tapi bukan artinya nilai dunia, nilai akhirat itu syahid. Wa idza abghada, dan jika Allah itu benci abdan kepada seseorang, da'a Jibril, maka Allah pun memanggil Jibril. Jadi melihat berita ini terkesan cinta itu memang harus diungkapkan. Ya, cinta itu harus diungkapkan. Jadi nggak boleh di hati terus. Anda mencintai istri Anda, sekali-kali diungkapkan. Saya sangat suka pada kamu. Saya mencintaimu. Jadi ungkapan kita itu sangat berharga buat dia. Allah sendiri begitu soal ini. Allah ini manggil Jibril. Padahal untuk Allah kan punya kekuasaan mutlak. Ngomong nggak ngomong, mau saya kan begitu sih. Tapi ternyata dipanggil Jibril. Saya mencintai fulan. Lalu Jibril mengumumkan Allah mencintai. Semuanya ikut cinta. Semuanya ikut mendukung. Maka itu kalau seorang saleh wafat, ya, langit pun menangis. Oh, ada ayatnya tuh. Ketika Fir'aun mati, langit pun tidak menangis. Nah, fama bakat ali musama itu, ya, itu ada ayatnya. Jadi kalau orang soleh wafat, langit menangis. Nah, surat Ad-Dukhan surat berapa? 44. Nah, saudara supaya ingatannya kuat, kalau disebut nama surat, saudara langsung ngulik. Gitu. Nomor berapa ini ya? Ya, surat 44. Surat 43 Az-Zukhruf, surat 42 Asy-Syura, surat 41 Al-Mu'min ya. Al-Mu'min. Fussilat. 40 Mu'min,
atau Ghafir, namanya ada dua. 41 Fussilat, 42 Asy-Syura, 43 Az-Zukhruf, 44 Ad-Dukhan. Nah, ini surat 44 ayat 29. Fama bakat alaihimus sama wal ardu. Maka langit dan bumi tidak menangis, tidak menangisi kematian Fir'aun. Wa ma kanu munzarin. Dan tidaklah mereka ditunggu, dinanti-nanti. Biasanya kalau orang meninggal kan orang semua ikut ya, partisipasi, menunggu. Nah, ini langit dan bumi pun cuek aja. Nah, itu ya ayatnya. Jadi kalau Allah benci kepada seseorang, Allah akan memberitahu Jibril. Sehingga Jibril pun mengumumkan, wahai komunitas langit, Allah benci fulan, maka semuanya turut benci. Tentu saja makhluk Allah akan mempersulit. Ya. Karena Allah kan sudah berfirman dalam surat 33 ayat 72. Allah menyatakan, inna aradnal amanah. Sesungguhnya kami sudah sodorkan amanat. Alas samawati wal ardi. Kepada langit, bumi dan gunung. Namun mereka menolak. Tetapi manusia menerima. Ya. Apa amanat yang Allah berikan kepada bumi, ditawarkan kepada manusia? Yaitu amanat akal. Akal jangan dipakai sembarangan. Tapi tanpa akal kan kita gila. Disebutnya gila kan. Nggak respon gitu. Ada sesuatu yang menyenangkan, diam aja. Ada sesuatu yang menyedihkan, diam saja. Kan tidak respon. Sudah mati berarti perasaannya. Ini namanya sentimen. Nah, kita kembali. Jadi bumi, langit, dan gunung yang menolak amanat Allah itu berjanji akan mendukung siapapun manusia yang menjalankan amanat, dan tidak mendukung siapapun yang tidak menjalankan amanat. Sehingga kalau kita menjalankan amanat, bawaannya enak. Mau apa-apa gampang. Karena bumi, langit, dan gunung turut mendukung. Rezekinya dimudahkan, walaupun nggak lebih sih, pas-pasan aja. Kan hidup paling enak pas-pasan. Ya, pas mau daftar haji ada uangnya. Pas mau mudik ada ongkosnya. Pas-pasan aja. Nggak perlu banyak duit, yang penting pas-pasan. Pas butuh ada gitu. Ya kan? Bener nggak? Ya saudara, kalau berlebihan, uangnya banyak, sakit. Ya buat apa? Bukannya beli bakwan, beli tahu, beli tempe, malah beli obat. Satu butirnya sekian ratus ribu. Aduh, dimakannya pahit. Ya kan? Nah, itu buat apa kaya? Nah, itu yang penting tadi itu, pas butuh ada. Dan langit dan bumi itu mendukung. Kalau Allah meridhoi kita, langit dan bumi mendukung. Nah, itu sudah komitmen mereka. Nah, kita lanjutkan. Dari Bara bin Azib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al-ansaru, sahabat-sahabat Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min. Sahabat Ansar tidak akan dicintai kecuali mukmin. Sahabat Ansar itu sahabat yang ada di Madinah, ya. Jadi sebelum Rasulullah pindah ke sana, Rasulullah sudah nego pada pemuka-pemuka Ansar. Nanti kalau aku pindah ke sana tolong didukung. Rasulullah tidak bawa rumah, tidak bawa harta. Ya, sehingga tapi sahabat Ansor semuanya mendukung. Semuanya kepengen diampirin. Rebutan. Rasulullah datang disambut itu. Dari ujung Madinah itu, batas kota itu sudah pada naik ke tempat-tempat tinggi. Nah, begitu datang, itulah yang kita suka dengar. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Semua nyanyi. Telah muncul purnama. Min thaniyatil wada, dari lembah Wada.
Ya, mereka menyambut dengan gembira. Ayo sini, sini, sini. Nah, semua kepengen diampirin. Tapi Rasulullah membiarkan ontanya, semau ontanya gitu singkat. Nah, ternyata ontanya itu berhenti di dekat di rumah yatim. Saya lupa nama anak yatim. Rumah anak yatim. Apa yang terjadi? Lalu mereka semua pada patungan membeli anak ini, membeli rumah yatim ini. Karena ini anak yatim, kita nggak boleh sembarangan. Ya. Lalu mereka patungan untuk membeli. Nah, tempat itulah kemudian sekarang menjadi Masjid Nabawi. Itu dulunya situ. Nah, sementara belum sempat, kan masih patungan tuh, belum kumpul ya. Nah, udah nginep dulu, saya lupa namanya. Abu Ayyub ya. Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi Abu Ayyub ini akhirnya wafat di mana? Di Turki. Di Turki. Jadi untuk menguasai Turki itu, ya, untuk menguasai benteng apa itu Konstantinopel. Beliau kuburannya dekat situ. Oh, kenapa bisa di situ? Karena beliau ikut berjihad setelah Rasulullah wafat, merebut benteng Konstantinopel. Konstantinopel itu diambil dari kata konstan. Benteng itu tidak mungkin bisa dijebol ratusan tahun. Nah, tapi bisa dijebol oleh Al-Fatih. Nah, Al-Fatih namanya. Usianya belasan tahun. Komandannya itu. Tapi jangan dikira kayak kita, belasan tahun sih belasan tahun. Kita mau umur doang. Hafizul Quran. Rata-rata yang mujahid itu hafal Quran. Nah, apa yang menjadi sumbangsih Abu Ayyub untuk mencapai ke sana? Ada kanal lubang besar. Jadi akhirnya beliau anjlok gitu, lompat, kena panah kalau nggak salah. Saya lupa ya kisahnya, kena panah. Jadi beliau menggantung begitu, megang kanalnya itu, sehingga mayat beliau lah yang dijadikan powotan. Tahu nggak powotan? Jembatan untuk menuju seberang. Nggak tahu bagaimana panjangnya, saya nggak tahu. Sehingga kakaknya apa adiknya menangis. Ya Allah, kok saya bisa kalah dengan adikku? Mayatnya pun masih berguna buat orang lain. Nah itu sehingga untuk mengenang beliau itu sekarang kuburannya itu berdampingan dengan itu. Nah, makanya jalan-jalan ke sana. Saya juga belum sih. Supaya tahu sejarah. Siru fil ard. Lakukanlah perjalanan. Nah, supaya kita tahu. Di Turki itu banyak peninggalan-peninggalan begitu. Nah inilah ya. Jadi sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang pertama ditumpangi rumahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya tingkat. Rumahnya tingkat. Rasulullah diminta untuk di tingkat di lantai atas. Tapi Rasulullah nggak mau. Udahlah, nggak usah, di sini aja. Nah, setiap bangun Abu Ayyub tuh hati-hati gitu, mindik-mindik supaya suaranya tidak mengganggu tidur Rasulullah. Sampai begitu tuh sahabat Ansor itu. Suatu saat entah kenapa gitu ya, entah kenapa ada wadah tertumpah berisi cairan. Apa yang terjadi? Pakaiannya dia kumpulin untuk nyecep itu tuh, supaya nggak netes. Takutnya Rasulullah dibawa lagi tidur, mangap, contohnya kan, masuk, nanti bangun. Sampai begitu. Akhirnya beliau memaksa Rasulullah, udah pindah ke atas lah. Tetap Rasulullah nggak mau. Lalu dijelaskan, saya bukan apa ya Rasulullah. Engkau tokoh besar, punya tugas banyak. Kalau saya bukan apa-apa. Kalau engkau kurang tidur nanti
kesehatannya terganggu. Kalau saya nggak ada masalah. Biarlah engkau di atas. Saya jadi serba rikuh nih. Kalau saya di atas nih. Nah, barulah Rasulullah mau. Nah, begitulah pelayanan sahabat Ansor. Itu baru satu ya. Makanya Rasulullah mengatakan sahabat Ansor itu tidak mencintainya kecuali mukmin. Artinya begitu juga Rasulullah mengatakan tidak membencinya kecuali munafik. Yang suka pada sahabat Ansor orang mukmin, yang benci munafik. Faman ahabahum ahaballah. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Waman abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang membenci mereka, maka Allah pun akan membencinya. Nah, ini jadi menjadi standar ya, karena sahabat Ansor itu sedemikian rupa. Sampai kurang lebih 2 tahun beliau pindah hidup di Madinah, tiba-tiba terdengar akan ada serangan mendadak gitu, dari orang Quraisy. Ya, ini dengkinya orang Quraisy. Rasulullah dan para sahabat sudah pindah ke Madinah. Jarak Mekah Madinah itu kurang lebih 600 kilo. Sini Surabaya. Atau sini yang dekat Surabaya lah. Kurang lebih 600. Seharusnya kalau udah pindah mah orang musuhan, alhamdulillah. Begitu kan. Pindah juga dia. Tapi pasti orang ini nggak mengganggu, ngoncok ke sana. Beda dengan orang Quraisy, ngoncok dia. Udah hartanya diambilin, masih diganggu juga. Nah, inilah yang disebut dengan orang jahiliyah ini. Minta ampun jahatnya gitu ya. Harta orang Islam keluar tuh diambilin, dilolosin. Kamu dapat uang, dapat kekayaan dari sini. Kamu meninggalkan Mekah, tinggalkan, bawa pakaian yang ada, yang nempel aja. Sampai segitunya. Tapi itu masih ngoncok juga. Ya. Karena itu terdengar oleh Rasulullah bahwa mereka mau menyerang. Sebab apa yang menjadi pemicu sikap mereka begitu? Jangan dilihat hari ini, dilihat masa depan. Ini komunitas ini bukan komunitas biasa nih. Rasulullah dan sahabat ini komunitas akan merubah dunia. Itu dia sudah kepikiran begitu. Ini harus dimatikan. Kalau enggak ini bahaya. Kalau kita kan enggak ganggu mah biarin aja. Dia saya. Nah, ternyata enggak begitu. Ya, maka Rasulullah pun memanggil para sahabatnya. Kita mau tidak mau harus menghadapi mereka. Tidak ada cara lain karena mereka udah nekat. Itulah yang disebut dengan perang Badar. Nah, karena itu mendadak, tidak ada persiapan, Rasulullah juga belum menata pasukan, maka dijanjikan pesertanya itu akan diampuni dosanya, yang lalu dan yang akan datang. Kalau dosa yang lalu diampuni, tidak heran. Tapi ini ada yang akan datang. Dosa yang lalu dan yang akan datang, walaupun orangnya masih hidup. Kalau mati sih, udah jelas itu, udah ya selesai itu kan. Tapi kalau masih hidup, dosa yang akan datang juga diampuni. Sampai itu terjadi pada Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah ini pengikut perang Badar, tapi dia juga ikut, usianya panjang ya, sampai ikut Futuh. Terjadi evakuasi besar-besaran, datang ke Mekah dalam jumlah kurang lebih 100.000 lebih. Ya, imobilisasi ini sahabat-sahabat. Maka Rasulullah minta berita ini jangan sampai tersiar, rahasia. Jangan sampai orang Mekah tahu. Tapi Hatib nggak bisa disebut membocorkan sih, karena beliau ada kekhawatiran. Ya, terbayang dalam imajinasi beliau 2 kelompok besar yang bermusuhan, mau ketemuan. Kan yang terpikir pasti tawuran ini. 2 kubu datang bertemu di satu titik. Oh, tawuran ini. Maka dia menulis surat kepada keluarganya supaya hati-hati. Kan sudah dijelaskan kapan akan berangkat. Wah, kurang lebih berapa hari, tanggal-tanggal segitu hati-hatilah.
Nah, surat ini ternyata dibawa oleh kurir seorang wanita. Berani ya, jadi kurir bayaran. Jadi dulu kan belum ada SMS ya, belum ada media sosial, belum ada pos. Jadi dibawa sama kurir. Tapi ekspedisi sudah ada. Rasulullah diberitahu oleh Allah, maka dikejar. Jadi kalau bukan wahyu, nggak mungkin bisa diambil surat itu. Karena kan jalannya berbeda. Titik berangkatnya berbeda. Ya, jadi dia udah berangkat duluan. Kan kalau ngejar kan sampai ke Mekah pun nggak. Tapi Rasulullah tahu nanti di titik ini, potong kompas. Jadi sekian hari kan, kamu akan jumpai di titik ini. Kejar dari titik ini. Kalau bukan wahyu nggak bisa. Kalau dia lari terus kan terus sampai ke Mekah dia udah duluan. Itu potong kompas. Di jalan ketemu. Dipaksa akhirnya. Benar dia bawa surat. Maka Abu Hatib kemudian mendapat Hatib bin Baltaam disidang. Umar bin Khattab tunjuk jari, ya Rasulullah, tunjuklah saya menjadi eksekutor. Saya penggal kepalanya. Ini rahasia kita, dia bocorkan, pengkhianat ini. Padahal itu tadinya temenan. Jadi sahabat itu kalau ada pelanggaran bisa sedemikian manuvernya berubah. Tunggu dulu Umar. Karena Hatib bin Balta'a ini peserta perang Badar. Sementara Allah sudah menjanjikan kepada semua peserta perang Badar, dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Nah itulah sebentar. Nah, lalu Nabi Muhammad minta petunjuk kepada Allah. Turunlah perintah. Isna'u ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Lakukan perbuatan semaumu. Allah sudah memaafkan dosamu. Jadi hati pun bebas. Layaknya biasa. Karena hukuman Rasulullah itu macam-macam, bukan penjara saja. Ya. Ada dalam surat At-Taubah disebutkan wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Dan kepada 3 orang yang telat. Telat apa? Telat berangkat perang. Jadi kafilah sudah, rombongan sudah berangkat, telat ya. Dihukum apa oleh Rasulullah? Tidak diajak bicara. Nggak tahu, saya lupa berapa hari. 40 hari apa? Tidak diajak bicara. Semua sahabat juga begitu. Dia sedih sekali. Di pasar dia teriak, Assalamualaikum. Semua nggak ada yang jawab. Coba kalau saudara digituin. Saudara-saudara. Seperti nggak ada orang. Jojong aja. Waduh, itu sangat menyakitkan. Kata 3 sahabat ini. Sampai kemudian pada waktunya turun ayat lagi yang membebaskan 3 orang ini. Turunlah ayat itu surat At-Taubah. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Kepada 3 orang yang telat. Gara-gara telat saja. Nah kita kalau mau dihukum sudah bukan perang gitu mah. Sholatnya telat. Udah berapa kali kena hukuman. Apalagi perang kan. Perang kalau telat ini kan bisa menimbulkan banyak masalah ini. Yang kawan bisa jadi lawan, padahal teman sendiri mau bergabung karena telat bisa ditembak kan. Nah, kita lanjutkan. Pendapat-pendapat ulama sekarang. Qala al-Imam Ahmad, innallaha yuhibbu wa yakrah wa yabghad wa yarda wa yaghdab wa yaskhut wa yarham wa ya'fu wa yaghfir wa yu'ti wa yamna. Kata Imam Ahmad, Allah itu mempunyai sifat suka tidak suka, benci tidak benci, ya, murka, marah, sayang, memaafkan, mengampuni, memberi dan menolak. Nah ini sebagian ulama menolak pendapat ini. Ya. Kita lanjutkan dulu. Wa qala qawamu sunnah Abul Qasim At-Taimi indana yuridullah ma la yuhibbu wa la yarda bal yakrahu wa yaskhatu wa yabghadu al iradat ghairal mahabba wa ridha. Apa yang terjadi di dunia ini enggak selalu diikuti dengan suka.
Jadi semua yang terjadi di dunia ini pasti sudah seizin Allah. Tapi izin Allah itu belum tentu ridho. Gitu. Contohnya, penjahat berbuat jahat, maling, mencuri, nyopet, korupsi, itu kan terjadi. Sudah terjadi. Nah, keterjadian perbuatan jahat ini itu sudah seizin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan pernah terjadi. Tapi izin Allah ini belum tentu ridho. Gitu. Artinya sesuai dengan takdir lah. Kalau Allah tidak mentakdirkan tidak akan terjadi. Tapi jangan dikira takdir Allah itu pasti Allah suka. Gitu. Ya kita kan punya kemampuan berniat jahat. Contohnya kita, saya nggak mau sholat, terjadi kan nggak sholat. Itu seizin Allah, tapi Allah tidak ridho. Nah, jangan kita mengira, buktinya terlaksana keinginan saya, berarti Allah ridho. Jangan begitu, Allah tidak ridho. Saya lanjutkan. Qala Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, innallaha la yuhibbu asyirka. Allah tidak suka syirik, musyrik, wala takdzibur rusul, dan mendustakan rasul-rasul. Wala yarda dzalik, tidak ridha. Bal huwa yubghid dzalika wa yamqutuhu. Allah murka. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat 17 ayat berapa ini? Ayat enggak ada sih. Ayat 38. Surat 17 ayat 38. Allah menyatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Kullu dzalika, semua itu sayyi'uhu, buruk. Ini harus penggalan ayatnya harus kembalikan ke asalnya dulu. Apa ini yang disebut buruk oleh Allah? Mungkin ini perbuatan-perbuatan orang yang mungkar ya. Semua itu buruk inda rabbika, di sisi Tuhan. Makruhan, dan dibenci. Semua yang mereka lakukan itu jahat. Ya, di sisi Tuhanmu. Nah, itu. Dan dibenci. Nah, Surat Al-Isra. Wa qala aidan wa minal ma'lum annahu qad dalal kitab wa sunnah wa ittifaq salaful umat ala anna Allah yuhibbu wa yarda. Dan berdasarkan kitab Allah dan sunnatul Rasul dan kesepakatan umat salaf, Allah itu mempunyai sifat suka, ridha terhadap apa yang disuruhnya. Semua yang Allah suruh berarti Allah ridha. Semua yang dilarang berarti Allah tidak ridha. Sehingga kita bisa tangkap, kalau kita kepengen diridhoi Allah, nurut. Yang dilarang jauhi. Nah, kalau kita bertindak sebaliknya, yang disuruh nggak dipatuhi, yang dilarang didatangi. Nah, itu berarti memantik kemurkaan Allah. Kalau kepengen dibenci dan dimurkai Allah, kita bertindak sebaliknya. Yang disuruh kita nggak kerjain, yang dilarang kita kerjain. Nah, itu lama-lama pasti kita akan mendapat murka Allah. Wa qala aidan wa yarda ma la min wajib wa ilam yakun dzalika maujudan. Jadi itu di tingkat-tingkat, Saudara. Jadi kalau kewajiban ini penting sekali, oleh Allah digunakan istilah rukun. Kalau penting sekali disebut rukun, makanya ada rukun Islam. Kan? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Apa selain dari ini nggak ada kewajiban lain? Ya ada. Cuma nggak begitu porsi pertama gitu. Jadi sesuatu yang mendapat porsi pertama itu namanya rukun. Penting sekali gitu. Ya, maka disebut rukun. Berarti kalau kita jalankan, Allah suka. Allah meridhoinya. Kalau kita ingin dimurkai Allah, ingin dibenci oleh Allah, ya udah, jangan syahadat, jangan sholat, pokoknya yang itu dikasih jangan, tidak sholat, tidak zakat, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, maka pasti akan mendapat murka Allah. Wa qala Ibnu Qayyim mengatakan innama wasafalos bihi nafsahu minal mahabba wa ridha wal fara wal ghadab wal bughd wa sukhat min azami sifatil kamal.
Kata Ibnul Qayyim, statement dari Allah bahwa Allah cinta, Allah suka, Allah benci, ini merupakan kesempurnaan sifat Allah. Ya, artinya begini, ada dua kemungkinan. La tuhib syai'an wa la yabghal. Jadi ada pihak yang nggak benci, nggak suka. Nggak benci, nggak suka. Ada yang kedua, ya benci, ya suka. Anda milih mana? Contohnya kita nih ngebayangin kita masih kecil nih. Ya, kita berimajinasi. Apa yang Anda inginkan dari orang tua Anda? Pilih satu di antara dua. Nggak suka, nggak benci. Anda mau ngapain aja, nggak komen. Nggak pernah dilarang. Nggak pernah didukung. Tipe satu. Tipe yang kedua, sebaliknya. Kalau berbuat baik, didukung. Kalau berbuat salah, dibenci, marah. Mana yang Anda pilih? Kok menang baik? Yang kedua. Nah, maka kalau kita insaf, kenapa sih orang tua itu marah sama kita? Karena dia peduli. Kemarahan itu karena sayang. Nanti kalau sudah klimaksnya, dinasihatin susah, maka orang tua akan diam aja. Harap ngejungkel, harap apa, menang baik. Tidak ada intervensi. Berarti itu sudah puncak kebencian. Ya, jadi kalau kita insaf, kenapa kok dia peduli sama saya? Saya begini, ini komen, cerewet amat ya. Sebenarnya itu adalah sebagai bagian dari kasih sayang orang tua. Orang tua khawatir masa depan kita itu akan suram. Sehingga kalau waktunya dihabiskan main-main, marah. Jangan main mulu, belajar. Karena dia mengkhawatirkan masa depan. Itu kalau diinsafi oleh anak. Kasih jajan cuma sedikit, karena disimpan. Jangan dihabiskan sekarang. Ya. Save, dia berpikir nanti masa depan. Kebutuhanmu itu tidak cukup sekarang aja. Jadi dikumpulin, kan kerannya terbatas masalahnya. Kan orang tua yang lebih tahu. Pemasukannya terbatas, kalau terlalu banyak ngocor nanti kamu butuh lebih besar, kita nggak ada. Nah itu, orang tua itu pandangannya visioner. Anak sifatnya pendek. Nah itu sehingga suka terjadi ini. Konflik ya. Sama dengan kita sebagai orang tua menghadapi anak. Suruh belajar malah tidur. Ya kan? Suruh tidur malah melek. Begadang, enggak karu-karuan. Kan kita marah. Dan nakal, enggak karu-karuan, belajar prestasinya rendah, setiap pagi nodong gitu, malak. Ya kan? Tiba saatnya anak itu membesar, terus gede, luluslah dia, bekerja. Dia pun sudah punya penghasilan, sudah tidak ada lagi yang ngerecokin, ya kan? Dia sudah nggak pernah bikin masalah, ya karena sudah cari duit sendiri. Kita tidak pernah lagi dipalak tiap pagi. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata orang tua kesepian. Jadi adegan begitu tuh sebenarnya kebutuhan, saudara. Harusnya dinikmatin. Nanti suatu saat juga berhenti sendiri. Ketika berhenti sendiri, udah nggak ada lagi yang minta. Sudah tidak ada lagi yang mengganggu. Sudah tidak ada lagi orang yang malas belajar. Karena orangnya udah nggak ada. Kesepian akhirnya, kayak saya. Kalau dulu yang namanya dinding coret. Udah coret lagi. Itu sebenarnya kesalahan kita karena tidak menyediakan media. Nggak memberikan papan tulis. Kalau mau coret-coret sini, sekenyang kamu di sini, tapi jangan di situ. Kita tidak menyiapkan media. Ya dia seneng kan coret-coret. Artinya dia ngejajal kemampuan diri. Begitu. Anak-anak kan begitu. Ngejajal gimana responnya, dia ngetes kita terus. Nah makanya itu harus ada kesepakatan suami istri. Kenapa saya kamu melakukan ini?
Kata bapak saya nggak boleh, tapi saya lari ke mama saya boleh. Ini mana yang benernya? Dia bingung jadi. Namanya double standard. Harus ada kesepakatan. Kalau satu pihak marah, pihak lainnya diemin. Kalau kita nggak setuju, ntar di kamar. Kamu jangan begitu, jangan di depan dia, sehingga dia double standard. Gimana sih? Bapak marah, mama mendukung. Gimana ini? Dia bingung jadi. Maka akhirnya dia berbuat begitu, larinya ke ibunya kalau salah. Kita nggak boleh. Kita harus menghargai keputusan dari istri kita kalau dia menghukum. Tapi jangan keliwatan ya. Ada batasnya memang. Nah begitu juga istri kita harus menghormati keputusan kita. Ketika kita marah, dia harus membiarkan dalam batas yang wajar ya. Jangan sampai digecek sampai ancur-ancuran. Wah jangan. Jadi batas yang wajar, dia adalah bapaknya. Mungkin anak akan mengadu kita begini-begini. Itu bapakmu. Itu orang tuamu. Kamu harus hormati. Harus begitu. Jangan malah bapaknya dimarahin. Di depan anak, wah itu udah. Salah itu mendidik. Harus begitu. Ya, jadi ada dua tipe, ada yang cuek aja. Mau apapun yang terjadi diam saja. Apakah begitu Allah pada kita? Setelah Allah mencipta kita, udah dibiarkan. Nih, makan minummu, bumi tinggalmu di sini. Baik buruk terserah kamu. Apa begitu? Atau Allah intervensi. Waduh kesian amat orang ini ya. Karena bodohnya itu dia begitu, tak tolong. Diringankan. Sehingga Allah menyatakan dalam ayat wa ya'fu an katsir. Allah sering memaafkan. Jadi kalau mau menggunakan ukuran, ini harusnya orang udah celaka. Ya, contohnya kena musibah, ini harusnya udah habis-habisan. Tapi Allah ditolong, diselamatkan. Apa begitu? Atau Allah cuek saja? Nah ini ada dua paham. Menurut manhaj salafus saleh, Allah itu intervensi. Salah satu intervensi terhadap keputusan Allah sendiri adalah doa. Allah ini kan ilmunya luas, tidak terbatas ya. Dah, orang ini saya takdirkan selalu menghadapi ujian. Musibahnya banyak. Saya takdirkan orang ini musibahnya banyak. Kan begitu mau-mau Allah kan? Kalau orang ini cakep nih, jangan banyak musibah. Kan mau-mau Allah tuh. Ya kan? Katanya itu apa itu? Derita tanpa akhir. Kena musibah terus. Apakah ada perubahan terhadap keputusan Allah? Kalau menurut hadis ada. Satu, doa. Ya Allah, saya sangat menderita, Engkau uji dengan begini. Ringankanlah. Maka Allah ringankan, intervensi. Jadi keputusannya itu bisa dicabut. Loh, kalau begitu Allah pelin-pelan, mau-mau Allah. Gitu. Makanya Allah mengatakan, Yahdi may yasha wa yudhillu may. Allah menyesatkan, Allah memberi tunjuk, mau-mau Allah. Bisa yang tadinya mendapat tunjuk dicabut. Itulah yang menjadi penyebab Rasulullah berdoa. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sahabat-sahabat yang mendengar doa yang dipanjatkan Rasulullah ini heran. Ya Rasulullah, kalau yang berdoa kita-kita sih wajar lah. Tapi ini Anda loh. Anda kok berdoa, teguhkan hatiku di atas agamamu. Aneh ini. Gitu kan? Artinya orang nomor satu yang menjadi teladan kita-kita kok begitu. Lalu Rasulullah menyatakan, al-qalbu, namanya kalbu, baina usbu'ai rahman, ada di antara dua jari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikan kapan saja. Yang tadinya taat jadi nggak taat, yang tadinya maksiat menjadi taat. Bisa kapan saja. Jadi arti qalbu itu adalah manuver. Bisa berbalik begini. Maka itu para ulama menasihati kita, sepanjang belum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masih ada harapan.
Anak kita super nakal, nggak bisa dinasihatin, masih ada harapan. Jangan putus asa. Sebab manusia ini makhluk yang bisa manuver. Entah karena apa, satu saat sadar dia. Ya. Makanya saya suka memberi komentar pada murid saya. Di dalam kelas nakalnya bukan main. Begitu ujian nilainya bagus. Tumben ini, saya bilang. Tumben ini kok bisa begini. Nah, itu. Namanya manusia itu begitu. Jadi kita tidak boleh putus asa. Menjudge itu, menutup keran petunjuk. Dasar kamu anak bandel, jahat. Itu sudah menutup itu. Sudah menghukum itu. Tidak boleh. Ya walaupun sih antara ngomong dengan mempraktekannya nggak semudah. Ngomong sih bisa, tapi kalau sudah menghadapi anak, waduh berat. Tapi itu kita tidak boleh menjudge darah daging kita sendiri. Anggaplah dia adalah bagian dari kita. Ya, kuku Anda panjang, digunting mengkol ke situ. Dasar kuku jahat. Nah, begitu. Kalau kita memarahi anak sama dengan begitu. Apa bagian tubuh kita akan maki-maki? Kan tidak. Ya, kita tetap berharap lempeng sih, gitu. Insya Allah nurut. Ya, karena alam ini jangan dikira nggak hidup. Nah, begitu juga pada anak. Jangan kita, jadi menurut penelitian begitu. Kenapa anak nakal semakin menjadi semakin gila nakalnya? Kenapa anak soleh semakin nurut? Ini ada fenomena begitu. Karena ternyata itu berasal dari doa. Doa yang keluar dari lisan orang tuanya. Ketika anaknya nurut, maka respon dari orang tuanya, aduh anak soleh ya Allah, semoga kamu semakin soleh. Begitu didoain. Ketemu anak bandel, anak setan kamu. Anak durhaka. Nah, kita sendiri yang mendoakan anak kita. Bukan siapa-siapa, itu berdasarkan penelitian. Begitu. Kenapa anak bandel itu semakin bandel? Kenapa anak soleh semakin taat? Karena ini statement dari orang tua. Maka berhati-hatilah. Apapun ucapan yang keluar dari lisan kita adalah doa. Apalagi dipostingnya kepada anak. Makanya dalam sebuah hadis itu disebutkan, kebanyakan umatku wafat karena ain. Ain itu kan gerak hati. Ya, kadang kita merasa tidak pernah memperhitungkan itu. Punya mobil baru, pamer. Sekali. Siapa itu? Si Anu. Balik lagi. 2 kali. Ada apa dia begitu? Lewat lagi begitu lagi. Keluarlah sumpah. Toleransinya hilang. Baru aja punya mobil baru udah begitu. Kan begitu? Setelah berapa kali gitu kan? Nah, itu. Secara otomatis begitu manusia. Maka kita diminta untuk hati-hati. Komennya nggak lewat hati. Itu disebut dengan ain. Kenapa ain? Ain itu artinya mata. Karena dia respon dari melihat. Kok begitu amat orang ini? Respon dia. Hatinya bersuara. Waduh, baru punya begitu aja udah sombong. Itu respon hatinya. Inilah sebabnya ain. Makanya kalau kita dipuji, dicela, kita kembalikan pada Allah. Waduh, luar biasa saudara. Alhamdulillah. Jadi harus disebut nama Allah. Itu yang menetralisir. Ain katanya. Disebut nama Allah. Sehingga satu saat ada bayi yang imut di zaman Umar bin Khattab. Katanya ada lesung pipinya. Bukan lesung pipit ya, yang benar lesung pipi. Kayak lesung pipinya, dekok. Bahasa baratnya dekok. Ngerti kan dekok? Gini nih, dekok kan. Oleh Umar bin Khattab diarengin. Dia ngambil areng. Kenapa ya Amirul Mukminin? Kok
Udah bagus-bagus diperongin, takut kena ain. Gitu. Nah ini kata Umar bin Khattab. Jadi orang ngelihat nanti terkagum-kagum. Aduh, molek amat ini. Nggak menyebut nama Allah. Tamu-tamu pulang, anak sakit. Itu sebabnya ain. Tidak disebut nama Allah. Jadi kalau ada orang ngalem anak kita nih, wih cantik amat. Alhamdulillah, Allah sudah. Harus disebut nama Allah. Ya, Subhanallah, Allahu Akbar, gitu. Harus sebut itu. Itu untuk menghilangkan aib. Kemudian masalah-masalah. Inna babas sifat arsa'u mim babil asma. Bab sifat ini lebih luas daripada bab nama. Jadi sifat itu lebih luas daripada nama. Jangan memberi nama Allah dengan nama yang Allah tidak rilis. Begitu menurut pesan di sini. Ya. Jadi kadang-kadang ada nama Allah yang tidak disebut oleh Allah, tapi dirilis sama kita. Di antaranya adalah Israel. Siapa Israel itu? Hah? Israel. Anda pernah dengar Israel? Israel itu malaikat maut. Kan malaikat ada 10. Wah, udah nggak apal. Suka kan mau tidur itu. Jibril, Israel. Suka dinyanyiin nggak sih? Saya emang nggak punya ayah bunda masih. Ya suka dinina bawakan Jibril, Israfil, gitu kan? Salah satunya disebut Israel. Israel itu tidak pernah ada teksnya baik dalam Quran dan Sunnah. Kata Israel ini. Israfil ada, Jibril ada, Israfil ada, Mungkar Nakir ada, Ridwan Malik ada, tapi Israel ini tidak ada. Maka manhaj salafus salaf ya tidak membolehkan memanggil malaikat maut dengan Israel. Anda bisa tahu namanya Israel dari mana? Kenal aja enggak? Itu kan? Lalu namanya apa? Kan perlu dipanggil. Ya namain aja malaikat maut. Gitu. Sama nanti nama Allah namanya Baqo. Baqo. Allah tidak pernah menamai dirinya Baqo. Kan kita pernah gitu. Wujud kidam Baqo, enak-enakan tuh. Dari mana? Anda memberi nama Allah Baqo itu dari mana? Nah itulah pentingnya ya mengkaji akidah ini kan ini. Jumat pagi ya kan. Jadi supaya kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang kita boleh yakini, mana yang tidak, mana yang mitos gitu. Jadi kita tahu. Ya itulah yang saya nggak banyak tahu itu masalah gaib. Tapi waktu Syekh Utsaimin wafat, kan beliau tinggalnya di Jeddah karena dia ulama internasional. Pemerintah Arab Saudi menetapkan sebagai hari berkabung. Ya, yang begitu terang benderang itu mendung. Redup gitu. Sama dengan ini Lailatul Qadar. Ya kan? Lailatul khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kalau terjadi suatu malam itu Lailatul Qadar, maka Rasulullah menyebutkan tandanya. Antara lain siangnya itu redup. Tidak panas, tidak hujan. Redup katanya. Nah, saya pahami redupnya apa itu gelagat ya. Itu boleh jadi karena banyaknya malaikat yang naik. Sehingga membuat ini. Ya kita nggak kasat mata, masalah gaib. Tapi gejalanya kan kita menangkap gejala. Redupnya itu karena terlalu banyak malaikat yang naik. Setelah mereka turun mencatati amal-amal manusia. Mungkin itu Pak gejalanya. Karena di zaman Rasulullah memberitahu semalam Lailatul Qadar. Paginya itu becek. Suasana redup. Maka itu dicatat oleh para sahabat gejalanya. Waktu Rasulullah menandai semalam Lailatul Qadar itu paginya begitu. Siangnya redup. Nah begitu juga kajian.
Rasulullah bersabda, ada di antara malaikat tuh yang patroli. Malaikat tuh ada yang tugasnya patroli. Mereka akan berkerumun fi halaqi dzikri. Halaqah zikir, kumpulan-kumpulan zikir begini, kajian-kajian, dia akan turun. Ya. Mengerumuni kita. Nah, karena mereka itu tercipta dari nur, maka orang ngaji itu bawaannya ngantuk. Saya menduga begitu. Sehingga saya kan pernah waktu mau ngejungking, mau ngeblak begini, mau berdiri, mau kaki sebelah terserah. Karena saya tahu suasana memang dibuat sejuk. Ya ini godaan ya. Jadi begitu bubar, wassalamualaikum, hilang sejuknya. Walaupun suasananya sama, artinya di tempat yang sama, kita belum bergeser sekalipun. Bisa begitu. Nah itu saya meyakininya begitu. Tapi aslinya bagaimana ya? Karena ini masalah gaib. Cuma kita melihat dari sabda Rasulullah, setiap ada kajian-kajian malaikat turun. Kenapa bawaan itu ngantuk? Ini saya ngomong aja, kalau nggak ngomong juga ngantuk sama aja. Saya kalau ngaji sahabat saudara nggak ngomong, sama aja bawaannya ngantuk saya. Itu sama dengan Jumatan itu serba salah, dimintanya awal waktu, ya kan? Semakin tatak semakin bagus. Tapi itu kalau terlalu lama ngantuk bawaannya. Sampai-sampai khutbah aja nggak kedengaran. Karena itu rombongan malaikat pada turun. Makanya itu mekanisme kita ini bagaimana? Saya pernah menganggap galau dalam sholat Jumat ini. Imam itu jangan masuk dulu. Khatib, untuk khatib yang sekaligus menjadi imam ini tidak ada tahiyatul masjid, sunnahnya. Jadi imam masuk itu langsung ke mimbar. Ada apa dengan kita? Yang rugi pengunjungnya. Sebab begitu khatib masuk, catatan ditutup. Itu yang susah, saudara. Bagaimana cara mengatasinya? Tapi ya itu, penjemputnya marah-marah gitu. Jadi ada ustadz yang mempraktekkan begitu. Maunya ngepas gitu loh. Kan dia deg-degan ini. Dia namanya jalanan takut macet apa gitu kan. Ustadz belum tah? Belum. Ini ustadz itu bukan belum siap. Memang ngepas, mau ngepas. Itu yang mau nyunah lah gitu. Gitu datang langsung ke mimbar. Tapi itu panitianya. Deg-degan. Ini diungkapkan oleh driver. Sampai-sampai pernah telat. Nah itu. Sebaiknya sih sudah konfirmasi ada di lokasi gitu, walaupun belum masuk. Nah ini kalau menurut menurut hadis-hadis begitu. Jadi begitu khatib masuk, ditutup. Malaikat-malaikat itu ada di posnya itu di pintu-pintu. Tukang catatnya si A gitu. Begitu khatib masuk dia tutup buku. Nah, ini kan sayang kita. Jumat sama payahnya gitu kan. Sama capeknya, tapi ada yang dicatat, ada yang enggak. Nah, itulah. Ya, jadi tanda-tandanya mungkin begitu. Langit dan bumi pun menangis. Kehilangan orang saleh. Tapi kenapa dimatikan juga kalau bakalnya nangis? Karena itu sudah janji Allah. Semua yang hidup ini akan mati. Kalau itu terjadi pasti Rasulullah juga nggak mati, itu kan? Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah, kajian pagi ini tentang akidah. Semoga kajian ini menambah wawasan kita dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat generasi penerus kita, putra-putri kita, dan membentuk kepribadian mereka menjadi pribadi yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.